Oke, jadi yang pertama buka dulu si filenya. Terus si bagian yang garis kontur yang ada breakwaternya di copy. Terus paste ke sini ya. Kok nggak ada sih. Buset, kok nggak ke copy ya. Oke, ini udah di copy ya. Ambil aja, misalnya kayak gini. Yang nggak penting-pentingnya bisa dibuang aja biar nggak berat. Oke, kayak gini ya. Terus kan ini panjang banget ya, sedangkan yang kita butuh cuma bagian breakwaternya. Kita bikin batas aja, bikin frame istilahnya, bikin rectangle buat nutup, cuma ngambil bagian dianya doang, misalnya kayak gini. Suara orang kedengeran? Nah, terus habis kayak gini, kan ini udah dibikin framenya nih. Biar kehapus bagian semua di luarnya, kita pakai command extreme. Pilih side yang di luarnya. Terus tungguin lah. Nah, udah kan ini tinggal bagian ininya aja ya. Kita hapus lagi. Terus kan ini bentuknya miring gitu ya. Sedangkan kalau miring itu susah ya kalau ngerjainnya.
bisa di ini, di rotate. Kita bikin dulu garis ininya, garis apa ya, referensinya gitu, biar datar kayak gini. Bagian yang ininya kita rotate base pointnya diambil yang pojokan. Nah kan ini muter-muternya nggak jelas ya, muter-muternya kan nggak jelas gitu. Biar pas lurus kayak gitu, kita pakai reference, pakai R. Ambil yang sini sama garis yang satunya lagi. Salah, ini harus disejajarin dulu. Nah, ulang lagi ya. Kita ambil kecuali yang ini, terus rotate, ambil base pointnya ini sama reference, ambil lagi. Nah terus sejajarin. Oke, udah sejajar ya, yang ininya udah boleh dihapus lagi. Nah udah ya. Nah selanjutnya kan kalau mau pakai, aku pakai metodenya, pakai metode yang ini, metode yang penampang rata-rata. Pakai ini, volume A1 tambah A2 bagi 2 dikali L, jaraknya. Nah terus cara nyari luasnya kayak gimana? Aku pakai H kayak gini. Kita ambil misalnya solido ya, warnanya ganti deh. Misalnya kan berarti yang kita bikin berapa section berdasarkan konturnya. Ini kan 17, 16, 15. Nah yang pertama, yang dasarnya dulu, berarti yang dasarnya itu kan yang lebar ini tuh, yang lebar sini nih, sini ke sini ke sini ke sini ke sini. Yang 16-nya berarti segini. Nah berarti kita bikin tiap H, tiap situnya, ini sama ini, kayak gitu. Ini luas yang dasar bawah di kedalaman 17. Nah ini areanya berarti ini ya, 20,4782. Masukin ke Excel aja. Nah kalau yang aku udah bikin nih tadi malam. Ini di sini yang ininya itu 456,5866. yang kalian mungkin bisa beda-beda gitu ya, tinggal ikutin aja caranya. Pokoknya di hatch bagian yang dasarnya dulu, terus masukin ke sini 45,5866, terus sampai semuanya, sampai semua ini dimasukin ke Excel kayak gini. Sampai yang terakhir berarti ini ya, ini areanya. Cara ngelihat areanya ini pas diklik hatch-nya, diklik kanan, terus klik properties, pilih yang scroll ke sampai yang paling bawah, ada area ini. Nah terus kita dapat puncaknya segini kan, 732,9686. Nah kita harus tahu juga total area semuanya berapa. Caranya kita pakai komen AA area, kita puterin si persegi panjang ini sampai sini, sampai sini ke sini. Oke, luasnya ini 14492,5165. Ya beda dikit lah, nggak apa-apa, kayak gini. Nah, terus total area aslinya 650. Kenapa? Soalnya pas aku ngitung lebar panjang ininya,
panjang breakwaternya tuh segini ya. Kita bikin kayak pakai kesebangunan. Ini 61,38. Nih 61,38. Sedangkan panjangnya panjang di sininya 236,09. 236,09 terus pakai kesebangunan di gini nih. Tahu lah ya pasti kesebangunan kayak gimana. Sama dengan ini kali dalam kurung ini per ini. Ini kan 49,9950-in aja. Nah, terus kita udah dapat juga kan area di AutoCAD-nya kan segini. 14492 sekian. Nah, total area yang asli di dunia nyatanya segini 50 kali 13. 650. Nah, kita bisa nyari langsung ke area di aslinya kayak gimana, area dasarnya. Berarti segini tuh. Tinggal di ini pakai kesebangunan lagi. Ini per total area dasar per area total dikali area total area aslinya. Ya atau gimana lah, sama aja. Ada yang mau ditanyain dulu gak? Sampai sini ada yang nggak ngerti gak? Aman. Oke. Habis nyari area dasar, dicek dulu biar takutnya nggak sesuai gitu. Dicek dulu aja, misalnya kayak ini nih. Kan setelah nyari area dasar, kita nyari area puncaknya gitu yang lebarnya cuma 1 meter itu loh. Nah, ini kan kita bikin lagi sama caranya kayak tadi. Di 17, di 16 sampai ke 0. Nah, cari lagi sama caranya diulang lagi. Area puncak, cari satu-satu, terus cari total areanya kayak tadi pakai komen AA. Terus kita cari lagi pakai kesebangunan buat area puncak di aslinya berapa. Ini cara ngecek bener atau enggak perhitungannya. Aku pakai kan si total area puncaknya itu kan 1/13 dari total area yang dasar. Nah, berarti harusnya sekitar segini, dan ternyata pas di total area puncak di AutoCAD-nya nggak terlalu jauh beda, berarti bisa diterima gitu, benar. Nah, terus ntar pakai paint. Kan kayak gini ya si bentuknya teh gini. Kalau tampak melintangnya mah kayak gini, sedangkan kalau tampak itunya tuh kayak gini. Nah, kita tuh kan asalnya mau motong segini, 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 terus gitu. Kenaikannya tuh 1 meter, jadi naik antara sini ke sininya tuh 1 meter. Berarti kayak gini ya. Pakai cara luas penampang rata-rata. Yang ini caranya. Volume A1 tambah A2 per 2 kali tingginya. Nah, kan tingginya tuh tingginya kedalaman. Sedangkan di sini kedalaman yang paling bawahnya itu kan 17 nih. 17, ada yang 17 lebih. Ditambah puncaknya itu kan pengennya ada di 3 meter sea level gitu, kayak gini. Kayak gini kira-kira. Kalau diambil potongan melintang sama potongan
ke arah utaranya. Nah, terus kita cari deh volume per biasnya, per sectionnya. Dengan cara yang tadi, area dasar asli ditambah area puncak dibagi 2 dikali tinggi puncak ke ketinggian yang kita pengen. Berarti kan 17 ditambah 3 terus sampai bawah sampai sini. Dapat deh volume per sectionnya segini. Tapi kan karena tadi nih, kalau kita lihat nih di ini tuh kan si prismanya tuh ada yang kurang nih, kan itu miring ya. Sedangkan kalau pakai cara tadi tuh ada bagian yang gak kehitungnya. Bagian gak kehitungnya tuh yang kayak gini, yang sini bentuknya tuh kayak piramid gitu. Nah, cara ngitungnya aku pakai cara yang ini, pakai cara tinggi sisa. Tinggi sisanya tuh kan kalau ini pasti yang setelah paling dasar tuh pasti 1, sedangkan yang sebelumnya 0, sekian. Sama yang puncaknya juga. Nih, di AutoCAD-nya. Kan ini nih, ada kayak sisa nggak 1 meter, sama ini juga ada yang nggak sisa 1 meter gitu. Nah, kita cari, sama caranya kurang lebih kayak tadi gitu. Kita bikin kesebangunan ini, kita cari lebarnya berapa kalau di AutoCAD. Segini, 24,87 per, pakai dim linear, ini 30,92. Tadi berarti 24,30, 24 per 30 dikali 1 meter. Sama ini juga dicari sisa ketinggiannya berapa. Nah, terus setelah dapat nih, aku dapat segini tinggi sisanya 0,8 sama ini 0,7158. Nah, setelah itu kita cari pakai yang ini volume sisanya tuh, aku pakai yang rumus volume piramid sepertiga kayak gini. Sepertiga area dasar aja berarti harusnya. Sepertiga area dasar kali tinggi sisanya dibagi 3. Nah, jadi kira-kira segini. Ini kita dapat volume sisa sama volume per sectionnya, terus dijumlahin, ini ditambah ini, total volumenya kira-kira segini. 4.533 kalau yang aku dapat. Mungkin beda-beda gitu tiap orang. Soalnya beda metode, beda ini juga, yang cutting juga beda metode, beda ini, tapi nggak terlalu jauh beda sih. Nah, berarti tinggal dibagi volume cube-nya. Ini kan volume cube bagi total volume dibagi volume cube, banyak cube-nya segini. Nah, aku pakai galat 5% tuh kenapa? Soalnya kan kalau kita bikin proyek gitu, kalau bikin bangunan kayak gitu tuh kan pasti ada aja gitu yang si itunya teh nggak pas gitu, nggak pas 100% gitu. Nah, aku ngambil 5% aja gitu. Nggak tahu sih harusnya berapa, tapi udahlah ambil 5% kalau aku. Jadi total yang kira-kira dibutuhinnya segini. Terus aku nyoba-nyoba ya, harganya kira-kira bakal berapa gitu. Kalau satu cube-nya 3 juta, jadi total bahan bakunya aja cuma bahan bakunya aja 2,2 miliar gitu, 2,3 miliar. Oke, kayak gitu caranya, guys. Ada yang mau tanyain nggak? Kecepatan nggak? Oi.
Iya, soalnya kan interval garis konturnya kan beda satu, berarti itu beda ketinggiannya pasti 1 meter. Ada lagi nggak? Aman, aman, bisa, bisa.